Nah, coba lihat ya, Ramadan itu mengajarkan kepada kita untuk mengikis kecintaan kita kepada dunia. Coba lihat, di saat kita sedang melaksanakan ibadah puasa, kita rela untuk kemudian meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan dunia demi melaksanakan perintah Allah yang berkaitan dengan ibadah puasa. Ya. Apa yang kita tinggalkan di saat kita melaksanakan ibadah puasa? Yang kita tinggalkan adalah memakan makanan yang enak, memperturutkan hawa nafsu kita. Ya, kan begitu kenyataannya. Ini luar biasa sebenarnya. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat kita menjalankan ibadah puasa itu meningkat. Ya, itu bisa dibuktikan ketika sekali lagi kita sedang menjalankan ibadah puasa, kita rela meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan dunia. Makan, minum, ya kan? Di siang hari kemudian berhubungan suami istri. Ini kan dunia ini. Ya. Di saat kita melaksanakan ibadah puasa, kita rela meninggalkan semua itu. Nah, sebenarnya Ramadan itu ingin mengajarkan kepada kita untuk mengikis kecintaan kita kepada dunia. Rela meninggalkan itu semua. Ini luar biasa sebenarnya peningkatan ketakwaan kita, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat ibadah puasa itu luar biasa. Begitu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita harus mengikis kecintaan kita kepada dunia ini? Ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memang ya yang namanya dunia itu memang kecintaan, ketertarikan kita kepada dunia itu memang sudah menjadi fitrah bagi kita. Allah Subhanahu Wa Taala melekatkan fitrah itu ke dalam diri kita. Ya, sejak kita dilahirkan oleh orang tua kita. Jadi kita datang dengan naluri yang namanya ya kecintaan kita kepada dunia. Naluri mempertahankan diri. Ya. Ini adalah sesuatu yang fitrah. Ya, sesuatu yang fitrah. Jadi manusia itu ingin meraih yang namanya dunia, ingin mendapatkan yang namanya dunia, itu fitrah. Ya, fitrah. Ya. Mengapa manusia ingin meraih segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia? Karena menurut manusia itu dengan kita memiliki harta, istri yang cantik misalnya, rumah yang mewah, kendaraan yang rumah yang besar, kemudian kendaraan yang mewah misalnya. Karena memang anggapan kita dengan kita meraih semua itu, harapan kita adalah kita dimuliakan oleh orang lain. Ya, kita dimuliakan oleh orang lain. Kita ingin dihormati. Apalagi kalau kita punya jabatan ya. Jangankan jabatan yang tinggi, misalnya bupati, DPR, ya gubernur. Jadi kepala dusun, maaf ya. Jadi kepala dusun saja, apalagi kepala desa. Ya sudah luar biasa sekarang itu. Orang merasa, ya sudah merasa itu ketika memiliki jabatan. Jadi itulah sebabnya kenapa manusia ingin meraih semua yang namanya dunia itu, karena manusia itu ingin dihormati, dimuliakan. Ya, ingin dihormati dan dimuliakan oleh orang lain. Gitu. Makanya, ya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa misalnya ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa. Jadi Allah lah yang menjadikan manusia itu menjadikan dunia tadi itu termasuk wanita itu, Allah yang menghiasnya supaya apa? Supaya dalam pandangan manusia itu menjadi sesuatu yang indah. Dan itu terbukti. Ya kan? Banyak orang itu gara-gara wanita dia menabrak perintah dan larangan Allah. Ya. Demikian juga yang lain selain hubbus syahwati minan nisa wal banin. Maksudnya itu anak-anak. Nah, bangga kalau kita punya anak, kemana-mana kita ditanya pertama itu apa? Anak. Sudah berapa anggotanya? Berapanya ditanya? Ya. Anak. Kalau orang Makassar bilang itu, sudah berapa anggotanya Ki? Makanya Sarun mau ke Makassar itu karena pingin dipanggil Kiki begitu. Dia pernah cerita ke saya. Ya.
ingin menikah dengan orang Makassar. Katanya orang Makassar itu sopan sekali sama suaminya. Kak, bangun kak, makan sih. Itu sarul. Oh ya. Nah, selain wal banin wal qanatiril muqantarati min adz-dzahabi wal fiddah. Ya, harta. Kemudian apa lagi? Iya, ternak. Nah, ternak. Coba lihat orang sekarang. Kemudian sawah ladang. Nah, itu Allah memang menghias semua itu supaya dalam pandangan manusia itu menjadi sesuatu yang indah. Makanya banyak manusia itu cenderung kepada anak, kepada wanita, kepada ternak, kepada sawah ladang, kepada jabatan, pangkat dan jabatan. Nah, jikalau manusia cenderung kepada beberapa hal yang disebutkan oleh Al-Quran ini, itu tidak negatif, ya, tidak tercela sebenarnya, ya. Karena apa? Karena ini fitrah. Ya, hanya saja jikalau kecintaan, kecenderungan kita kepada dunia itu berlebihan, berkecamuk di dalam hati kita, berakar dan berurat, nah inilah yang menjadi masalah. Inilah yang menjadi bahaya. Ya, nah, apa bahaya yang pertama yang akan menimpa seseorang ketika seseorang itu terlalu cinta kepada dunia? Hal-hal yang disebutkan oleh Al-Quran tadi, kepada perempuan, kepada anak, kepada sawah ladang, kepada ternak. Ya, hal pertama yang akan dampak buruk yang akan menimpa manusia itu adalah kecintaan kepada dunia itu akan membuat agama seseorang itu menjadi rusak. Rusak agamanya. Ya. Rusak agamanya. Ya. Jadi itulah kecintaan kita kepada dunia berlebihan itu akan merusak agama kita. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillah attaqaltum ila al-ardi araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Jadi hal yang pertama yang akan dapat buruk yang akan ditimbul yang akan ada pada diri kita ditimbulkan oleh kecintaan kepada dunia yang berlebihan tadi itu adalah agama kita. Yang pertama adalah apa yang dirusak dari agama itu? Yang pertama, kecintaan kepada dunia berlebihan itu akan menyebabkan kita itu lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan jihad. Di ayat ini dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, ada apa dengan kalian? Kenapa ketika dikatakan berangkatlah berjihad di jalan Allah, kalian merasa berat? Ini disuruh kita orang beriman yang diperintah oleh Allah untuk berjihad, kemudian kita merasa berat. Apakah kalian lebih suka kehidupan dunia daripada akhirat? Nah, lagi dunia yang disebutkan. Ternyata yang membuat orang berat untuk melakukan jihad, ya, berperang di jalan Allah itu adalah karena dunia. Ya, bisa wanita, bisa anak, bisa harta, bisa ternak. Gitu. Tidaklah kenikmatan di dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya kenikmatan yang sedikit. Maksudnya kenikmatan dunia ini sebenarnya kenikmatan yang sedikit dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Nah, Allah perintahkan kepada orang mukmin itu untuk melakukan jihad, berperang melawan orang-orang kafir. Tapi di antara kita orang beriman ini, karena kecintaan kita kepada dunia berlebihan menyebabkan kita terhalang untuk menunaikan kewajiban jihad. Itu yang pertama, ya, yang pertama. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis lain dikatakan sebab orang meninggalkan jihad itu adalah karena orang mukmin itu lebih mengikuti ekor-ekor sapi mereka. Langsung disebutkan ekor sapi di sini. Kok kebanyakan orang mukmin itu meninggalkan jihad, aktivitas jihad itu karena orang mukmin itu sudah mengikuti ekor-ekor sapi mereka. Itu ya. Nah, ini menghalangi kecintaan kepada dunia itu menghalangi kita dari melakukan jihad. Padahal perintah jihad itu adalah wajib hukumnya. Tapi bisa kita meninggalkan jihad karena urusan dunia. Yang kedua, ya, kecintaan kepada dunia berlebihan itu menyebabkan kita itu meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Munafiqun itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum
amwalikum. Lagi-lagi disebutkan di situ. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu, amwalikum wala auladukum, dan anak-anakmu itu dzikrillah, menyebabkan kalian itu lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Urusan anak, urusan harta itu bisa ternyata menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu poin yang pertama yang harus kita garis bawahi. Kecintaan kepada dunia itu menghalangi kita dari melakukan jihad dan menghalangi kita dari melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini betapa banyak orang tidak puasa karena urusan harta. Betapa banyak orang tidak sholat karena gara-gara dunia. Iya, kan banyak kan saudara-saudara kita itu tidak berpuasa gara-gara alasannya adalah urusan dunia. Petik jagung, apa banyak pokoknya alasannya. Kemudian selanjutnya adalah selain menghalangi seseorang dari berjihad, ya, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada dunia yang berlebihan itu akan menyebabkan kita itu lemah di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan orang-orang kafir. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu telah memberikan informasi kepada kita. Beliau melakukan analisa sosial bahwa suatu saat umat Islam itu akan dikerumuni oleh orang-orang kafir sebagaimana makanan di atas meja makan. Dari berbagai arah, dari berbagai penjuru, umat Islam itu akan dikerumuni oleh orang-orang kafir sebagaimana orang-orang mengerumuni makanan di atas meja makan. Kemudian para sahabat itu bertanya, Ubadah bin Samit, wahai Rasulullah, apa gerangan? Mengapa umat Islam itu seperti itu? Jawaban Rasul, kemudian para sahabat, apakah jumlah mereka itu banyak? Sedikit. Tanya oleh para sahabat. Sahabat tidak heran, kenapa umat Islam itu bisa memang seperti itu? Bisa dikerumuni, bisa digempur oleh orang-orang kafir. Ya, apakah jumlah mereka itu sedikit di kala itu? Jawaban Rasulullah SAW itu tidak, jumlah mereka itu sangat banyak. Persis seperti buih di lautan. Tahu buih di lautan itu apa? Ya? Buih. Bukan. Busa itu. Lo kata Quran itu ada yang khutbah di Lansi itu, dia menafsirkan buih itu penjara di lautan. Padahal itu buih maksudnya itu yang putih-putih sedang terjadi gelombang. Iya, pura-pura. Wopon istilahnya. Iya. Harus bahasa maksudnya. Wopo. Pura-pura kan? Wopo istilahnya. Ya. Nah, jumlah kaum muslimin itu persis seperti buih di lautan. Buih ya, penjara sih. Tapi umat Islam ini tidak punya lemah, tidak punya kekuatan di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan umat Islam seperti itu? Ditanya oleh para sahabat itu, padahal mereka jumlahnya banyak. Kata Rasulullah SAW, mereka di kala itu dihinggapi oleh penyakit al-wahan. Kemudian para sahabat ini bertanya terus, ya Rasulullah, apa itu al-wahan? Rasulullah SAW menjawab, al-wahan itu adalah penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit cinta kepada dunia dan takut akan kematian. Ya, sehingga apa? Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala, akibat umat Islam itu cinta kepada dunia, takut mati, akhirnya Allah itu mencabut keberanian dalam hati umat Islam dan mencabut rasa takut di dalam hati orang kafir. Ya, rasa takut orang kafir itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diganti dengan keberanian. Makanya umat Islam sekarang itu di mana-mana selalu menjadi sasaran pembantaian, pelecehan, pembunuhan, selalu menjadi sasaran orang kafir. Ya, ada apa kan di Cina, di Uighur, di Myanmar, di Palestina, di Afghanistan, di Pakistan, di Irak. Irak itu sudah jutaan dibantai oleh Amerika Serikat itu. Ya, di mana-mana umat Islam itu selalu menjadi sasaran orang kafir. Kenapa umat Islam seperti itu? Ya, karena umat Islam sudah tidak punya lagi wibawa, sudah tidak punya lagi kekuatan. Kenapa?
Ya, jawabannya karena cinta kepada dunia. Ya kan? Nah, itu yang pertama hadisnya. Kemudian kita juga bisa ambil pelajaran. Antum kalau baca perang Uhud itu, ya, Rasulullah SAW itu pernah menugaskan pemanah di atas bukit Uhud itu untuk mengawasi musuh di arah sebelah bukit. Rasulullah wasiatkan kepada mereka petugas pemanah ini agar kalian itu jangan turun sebelum ada perintah dari kami, kata Rasulullah SAW. Yang pada akhirnya, ya, ketika itu musuh lari tunggang-langgang dan meninggalkan harta, dikala itu umat Islam begitu melihat harta yang banyak ditinggalkan oleh musuh, kemudian mereka rame-rame mengerumuni harta itu. Yang akhirnya yang ada di atas bukit juga melihat ke bawah, saudara-saudara mereka sedang, ya, mengerumuni harta itu tadi. Akhirnya mereka turun yang ada di atas bukit itu, kemudian, ya, mereka tergoda dengan harta yang banyak yang ditinggalkan oleh orang kafir tadi. Ya. Yang pada akhirnya mereka tidak menyadari, mereka kira bahwa musuh itu lari, ya, ketakutan. Tahu-tahunya ternyata musuh itu berputar dari arah sebelah bukit dan menyerang balik umat Islam dari arah belakang. Dengan mori. Akhirnya umat Islam di kala itu, ya, mengalami kekalahan. Banyak luka karena diserang tiba-tiba dari belakang. Nah, ini kelemahan umat Islam akibat terlalu cinta kepada dunia yang berlebihan. Nah, oleh karena itu, ikhwatilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita tahu tadi, ketika kita terlalu cinta kepada dunia menyebabkan kita tidak menunaikan kewajiban jihad, menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara maksimal, menyebabkan kita tidak bisa belajar Islam. Itu karena dunia semua. Tidak mau tahu tentang pentingnya belajar agama, itu karena dunia semua. Lalu menjadi masalahnya sekarang, apa solusinya agar kemudian kita, ya, bisa mengikis kecintaan dalam hati kita kepada dunia yang berlebihan? Apa yang harus kita lakukan? Ya, selama kecintaan kita kepada dunia ini terus berkecamuk di dalam hati kita, maka selama itulah Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan kita di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah mengangkat keadaan kita ini, umat Islam hari ini, ya, dari kondisi yang lemah seperti dari kondisi yang ditindas seperti ini, darah, kehormatan, hartanya terus diambil oleh orang-orang kafir. Allah tidak akan mengangkat keadaan seperti ini, kondisi seperti ini, sampai kemudian kita, kata Rasulullah SAW itu, hatta tarji'u ila dinikum, ya, sampai kita kembali kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi solusi, ya, fundamental, solusi mendasar agar kita keluar dari kehinaan ini, keluar dari kelemahan ini, adalah kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Makin sore makin banyak yang ngomong. Ya. Bagaimana cara kita agar kemudian bisa kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kembali mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kembali mengamalkan dan memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala? Maka tentu kita harus mengikis kecintaan kita kepada dunia dalam hati kita yang berlebihan. Karena kalau tidak, ya, maka selama itulah kita akan terhalang dari kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya. Yaitu cara mengikis kecintaan kepada dunia itu adalah, yang pertama kita harus paham. Ya. Harus paham bahwa kehidupan dunia ini, betapapun kita memiliki semua dunia ini, tetap yang pertama, dunia ini sifatnya sementara. Kenikmatan yang sifatnya semu. Makanya Al-Quran itu menggunakan kata-kata illa qalil. Kalau Allah membandingkan kehidupan dunia dengan akhirat, dunia itu tidak ada nilainya. Jangankan antum memiliki rumah 100 umpamanya, atau mobil ratusan, misalnya unit antum punya mobil, punya sawah ladang itu jutaan hektar. Kita memiliki semua dunia ini dari ujung timur sampai ke ujung barat, tetap nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala itu setetes.
Atau kata Rasulullah SAW dalam hadis lain, itu dunia itu ya tidak lebih berharga di mata Allah dan Rasulullah SAW. Tidak lebih berharga daripada harga ya sayap seekor lalat. Itu dunia, ya kan? Yang kita habiskan waktu kita kan begitu. Ternyata ya jangankan punya rumah satu unit, mobil satu ya mewah umpamanya. Kita miliki dunia dari ujung timur sampai ujung barat itu nilainya di mata Allah itu setetes dalam hadis riwayat Bukhari. Ya, atau dalam hadis lain tidak lebih berharga daripada sayap seekor lalat. Antum pernah lihat lalat? Nah, coba antum perhatikan sayapnya seekor lalat. Ya, coba bayangkan. Tidak lebih berharga kata Rasulullah SAW dari harga sayap seekor lalat dunia ini. Artinya apa? Artinya ini dunia ini sementara. Sudah nilainya rendah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sifatnya sementara, semua tidak akan kekal. Ya, yang kekal itu adalah amalan, ya, kebaikan, perjuangan kita. Kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan kekal. Nah, oleh karena itu satu-satunya cara tadi adalah agar kita bisa kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kita harus paham, harus mengerti bahwa dunia ini sifatnya sementara. Dunia ini tidak kekal. Dunia ini kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah baru kemudian kita bisa kembali ya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian saya ini itu bisa memicu ya semangat kita agar terus berjuang dan bisa menyadarkan kita, mungkin selama ini kita tidak menyadari, ya mudah-mudahan dengan materi ini itu bisa memberikan kesadaran yang total kepada kita agar kemudian kita ya tidak main-main dalam hidup ini, ya tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan bagi kita, ya kemudian kita menjadikan akhirat itu sebagai sampingan bagi kita, padahal harus ya kita balik, akhirat itu tujuan kita, dunia itu adalah sampingan bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mengakhiri dengan ucapan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Tinggal 13 menit tausiah lagi. dari guru kita yaitu Ustadz Arfi SPDI. Semoga 12 ya. apa yang menjadi penyampaian beliau tadi Ini jadi syuting. menjadi ibrah pelajaran buat kita semua dan tentunya menambah wawasan dan pemahaman kita terkait dengan kecintaan dunia yang berlebihan. Mudah-mudahan menambah semangat kita ya, agar kita selalu lebih dekat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para sahabat atau teman-teman sekalian, karena waktu jam 6:01 ini masih ada 11 menit atau 12 menit. Barangkali itu sementara. Mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan judul materi tadi, mengikis dunia yang berlebihan, kecintaan dunia berlebihan. Ini beliau menyampaikan cara menghindari agar kita tidak cinta dunia berlebihan itu tadi harus kita pahami bahwa dunia ini sementara. Ya. Karena ada efek ya, jika orang cinta yang berlebihan terhadap dunia itu tadi mengabaikan perintah Allah, termasuk seruan Allah itu terkait dengan jihad, kemudian berdakwah di jalan Allah, kemudian beribadah. Nah, ini banyak sekali fakta yang terjadi sehingga orang itu lalai ya, karena kenapa? Yang lebih mengutamakan dunia tadi. Ya, mungkin barangkali untuk memanfaatkan waktu yang ada, masih ada 10 menit, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Ya, setelah sebut nama toh.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan kecintaan dunia yang hubbu dunia qarfiyatul maut, ya, kecintaan dunia ya. Jadi ada salah satu para sahabat itu, yang satunya itu bagaimana mereka tidak mau mencintai dunia berlebihan ya, tidak mau mencintai dunia berlebihan. Bahkan para khalifah sahabatnya itu memberikan amanah untuk dijadikan salah satu amir ataupun salah satu gubernur yang ada di wilayah tersebut. Tetapi para sahabat yang lain itu memegang amanah itu, memegang amanah yang berkaitan dengan gubernur ya, yang ada di negeri Syam, yaitu pada saat itu dipegang oleh Muawiyah. Sebelum Muawiyah itu diangkat menjadi khalifah yang menguasai Bani Umayyah, dia berpegang menjadi gubernur yang ada di Syam. Tetapi ada sahabat yang lain itu yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari itu, dia tidak mau mencintai dunia itu berlebihan. Bahkan sebelum pada saat perang Tabuk itu kan dia salah satu ontanya itu ataupun kudanya itu kan terlambat sampai kerombongan yang lain itu meninggalkan dia. Setelah itu biarkanlah Abu Dzar itu berjalan sendiri begitu, kata apa yang disampaikan Rasulullah. Tetapi setelah mereka udah perbatasan Tabuk dan datanglah Abu Dzar itu, apa kata Rasulullah pada itu? Nanti Abu Dzar Al-Ghifari itu mati dalam sebatang kara. Mati dalam sebatang kara itu tidak jauh sama pemukimannya ataupun jauh dari orang-orang seperti itu. Yang artinya pernyataan yang artinya apa yang menjadi pertanyaan saya? Ya. Ya, pertanyaan saya. Sahabat yang lain ini mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan ya. Yang lainnya lagi ini adalah Abu Dzar Al-Ghifari ini tidak memiliki apa-apa. Apakah sahabat yang satu yang memiliki kekayaan yang sangat luar biasa ini, apakah mereka itu salah? Apakah harus mengikuti Abu Dzar Al-Ghifari ini? Terus yang kedua, masih bersambung dengan itu, salah satu sahabat yang satu ini itu namanya dari orang dari Majusi itu, Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu kan dia mempunyai tempat tinggal itu kan seperti gubuk ya. Ketika dia tidur nanti kelihatan kakinya, karena tidak mau mencina kecintaan kepada dunia. Jadi dilihat dari sahabat-sahabat yang lain juga memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Apakah mereka itu salah? Gitu. Apakah mereka itu salah dengan kekayaan yang banyak? Dan sahabat yang lain itu kan tidak mau memiliki kecintaan dunia yang berlebihan. Itu sah. Ya, baik, jadi ini ya dikaitkan dengan sejarah kehidupan para sahabat. Memang para sahabat itu kan ada memang yang kaya, ada yang melarat. Ya, ada yang melarat. Persiapan buka guys. Tapi di saat mereka kaya, misalnya seperti Abu Bakar Siddiq itu kan kalau dia menginfakkan hartanya tanpa menyisakan 1% pun. Ya, ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Jawabannya adalah saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Itu Abu Bakar. Tapi kalau Umar ketika beliau berinfak itu masih menyisakan hartanya.
Ini di antara para sahabat itu ada tingkatan-tingkatannya di dalam beramal. Iya kan? Ada tingkatan-tingkatannya. Nah, apa pertanyaannya? Apakah Umar itu salah? Tidak. Ya. Kemudian apakah Abu Bakar itu salah juga? Ya tidak. Ya. Masing-masing para sahabat itu memiliki kecenderungan dan semangat beramal itu berbeda-beda tingkatannya memang. Abu Bakar punya kelebihan tersendiri. Bahkan di kitab Imam As-Suyuti itu, Tarikh Khulafa itu, secara khusus ada bab yang menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar. Ali juga dia punya keutamaan tersendiri. Ya, Ali itu terkenal dengan ilmunya, kata-kata hikmahnya. Malah di zaman itu Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab itu ketika didatangi oleh orang Yahudi bertanya terkait dengan beberapa persoalan, dia panggil Ali. Dia nggak gengsi Umar bin Khattab ini. Dia nggak bisa jawab, dia panggil Ali untuk menjawab pertanyaan si Yahudi. Nah, ini menunjukkan kepada kita baik kualitas amal maupun kualitas ilmu, kuantitas harta di antara para sahabat itu memang beda-beda. Ya, ada yang kaya, ada yang miskin. Nah, apakah para sahabat itu yang kaya itu salah? Tidak. Bahkan sangat dianjurkan kalau kita itu dalam Islam itu menjadi orang kaya. Karena dengan kekayaan itu juga dibutuhkan. Misalnya dalam berperang, ya dibutuhkan bahan-bahan yang seperti logistik dan sebagainya itu dibutuhkan. Ya kan? Nah, sama seperti Abu Bakar itu kan kaya. Khadijah kaya. Tapi semua harta mereka itu mereka habis di jalan Allah SWT. Beda kalau kita sekarang. Kayaknya kita sekarang itu justru menghalangi kita dari berjuang, menghalangi kita dari taat kepada Allah, menghalangi kita untuk melakukan studi terhadap Islam. Inilah yang ditegur dalam Al-Quran itu. Ya, karena kita punya harta, kemudian menyebabkan kita itu terhalang dari mempersembahkan ketaatan yang maksimal kepada Allah SWT. Ini maksudnya, saya sebenarnya ingin kaya. Saya juga, karena ini ingin kaya itu fitrah juga. Ya, ingin fitrah, sekali lagi fitrah ingin kaya. Nah, hanya saja kekayaan itu tergantung orangnya. Seperti kita pegang pedang. Ya, pedang itu tergantung yang memegang. Dia pedang itu bisa dipakai untuk menebas orang, bisa juga dipakai untuk kebaikan, untuk memotong sapi, menyembelih sapi misalnya. Sama dengan harta. Kalau harta itu ada di tangan orang-orang jahil, maka disitulah menjadi malapetaka bagi orang itu. Dia pakai hartanya itu untuk membeli perempuan, untuk judi, ya kan? Untuk menindas orang lain. Itu. Tapi beda kalau harta itu ada di tangan orang. Gitu ya. Jadi mungkin itu. Sudah ya. Langsung masuk aja. Ya. Orhat dekone mata. Saya kira itu. Masya Allah, saking enaknya mendengarkan tausiah dari ulama ya. Oke, sekarang kita buka bersama guys. Tatain ake nih. Pepu kurma. Oke, sekarang kita buka bersama guys. Pak Ura. Kor aja batu peraja nak HP nih. Komisi panah di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Maun sudah lakukan kayak nani. Akhirnya udah selesai. Bagus. Itu keren kunut.
Masih ada part 2 ya. Ini buka kerja dulu. Secara petok iasan gimana kau? Sore seraya ya. Cih tari no. Udah berjamaah ke nih. Iya, ngarai ya. Gua ngarai. Jangan boy. Jarang deh. Kau ngakrim aku ini kau. Jual ngakrim aku itu. Ngakrim mana? Ngakrim mana? Itu. Nah. Sakes. Baru boleh kau ya biro. Habiskan, tidak usah sekarang. Ya, baru mah masih di sebentar. Sudah kok. Tinggal aja. Mau pilih yang siapa? Pilih yang berhara. Spesialis Pilihan kakos kurma anda bikin kan? Tiara kurma. Anda pilih sama satu. Isi aja. Sehat. Padang kami deh. Bukan sana. Madam, bagian media mata ya. Ano kumutsiwa kira. Kita ya 9 sige, atas 9 sige. Iyo, sampai 20 sige di porong. Hah? Kota jam. Oi, tadi kapan? Ada tahu siru tadi. Pesan. Oke guys, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.